Seperti kita tahu drama tentang ijazah palsunya Pak Jokowi sampai sekarang belum selesai. Nah, ini buat saya menarik karena pertama kalau saya mengamati dari segi proses ya, harus saya katakan dengan jujur bahwa perlakuan hukum kepada Pak Jokowi nampaknya masih relatif istimewa gitu. Misalnya ketika beliau mulai datang di SPKT lewat pintu belakang, lalu proses di SPKT begitu cepat, kemudian berkas langsung naik ke penyidik ke Serse gitu ya, lalu beliau langsung di BAP dan beberapa waktu kemudian kembali membawa barang bukti BAP lanjutan dan tidak lama kemudian lalu pihak Barreskrim sudah memanggil beberapa orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu, dalam hal ini Dr. Rismond Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa itu sudah dipanggil untuk dimintain klarifikasi oleh pihak penyidik, gitu ya. Itu prosesnya nampaknya begitu cepat. Di sisi yang lain, kalau saya lihat laporan dari TPUA atau yang lain-lain mungkin itu nampaknya mereka ngotot sekali, masih berjuang itu sampai harus kirim surat atau lapor ke pihak bagian pengawasan penyidikan di internal Polri itu. Ya kan, dan sampai sekarang siapa yang dipanggil, yang dimintain klarifikasi dan sebagainya belum nampak itu. Dengan kata lain belum kelihatan apakah LP mereka itu efektif atau tidak. Itu dari segi proses gitu ya, perlakuan proses pada pelapor, masing-masing pelapor ya. Nah sekarang yang menarik adalah tentang ijazah itu sendiri, bahwa Pak Jokowi yakin ijazahnya asli UGM, dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Pihak lembaga produsen yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM sendiri, mengkonfirm bahwa memang itu ijazah asli, gitu ya. Skripsinya juga asli. Nah, lalu Barreskrim sudah melakukan uji lab 4 dan hasilnya mengatakan identik. Nah, kata identik ini lalu oleh Rismond Sianipar dimasalahkan, itu dibedakan antara identik dan otentik gitu. Ya, tetapi uji lab 4 laboratorium kriminal Mabes Polri selalu mengatakan hasilnya itu identik atau non identik gitu. Kalau identik artinya ketika dokumen itu dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang lain, entah tanda tangannya, entah konten-konten lainnya, isi yang lain, substansi yang lain, mungkin termasuk bahan dan sebagainya, ya dikatakan sama, artinya berarti asli, sesuai dengan asli gitu. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi Rismond secara teknis membedakan antara identik dan otentik. Bagi Rismond, otentik itu menyangkut bahannya, menyangkut font, macam-macam secara teknis, dan itu adalah bidang beliau, urusan beliau. Ya. Nah, yang saya mau berikan catatan begini, kalau Pak Jokowi sudah didukung oleh Barreskrim, didukung oleh UGM sendiri, dan mungkin oleh beberapa saksi yang lain, ya. Nah, tetapi ada dua versi video yang kontroversi yang saya saya tayangkan juga di video saya ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Oh, Pak Kasmujo, Pak. Kenalkan Pak, saya Rismond Sianipar, Pak. Bapak bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak sudah bisa. di semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Sudah bukan pembimbing akademik.
depan. Dari informasi lainnya, pemirsa, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Petor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ya, dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Petor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Petor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Nah, itu tadi ya videonya. Jadi, di satu sisi, Pak Jokowi pernah memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada Pak Kasmudjo sebagai pembimbing skripsinya, pembimbing akademiknya, gitu ya. Nah, tetapi hasil penelusuran dari Rizwan Sianipar, Pak Kasmudjo menyangkal itu yang salah katanya. Dia nggak pernah menjadi pembimbing skripsi maupun akademiknya Pak Jokowi. Nah, loh, ini bagaimana ini ceritanya? Ya, nah video yang lain ada yang memberitakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu produk dari Pasar Pramuka. Ya, ini orang PDIP. Ini benar-benar ini kan apa ya? Apakah dagelan, lelucon atau bagaimana? Dan saya pikir pihak Mabes Polri harus serius ini menangani hal ini. Ya, karena sangat-sangat tidak masuk akal adanya dua versi tentang ijazahnya Pak Jokowi. Pasti hanya salah satu yang benar. Ya, tidak mungkin dua-duanya benar. Oleh sebab itu ini tugas Mabes Polri, Bareskrim Polri untuk menuntaskan penyidikan secara fair, adil, jujur, transparan. Singkatnya secara proporsional dan profesional untuk kedua belah pihak. Prinsipnya satu, dasarnya satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Bareskrim Polri harus sadar bahwa Polri itu adalah Polri untuk negara, untuk lembaga penegak hukum negara, untuk melayani dan melindungi seluruh masyarakat gitu. Jadi semua warga negara harus diperlakukan sama di muka hukum, termasuk di muka Mabes Polri, di muka Bareskrim gitu. Ya, jangan ada diskriminasi gitu. Sehingga dengan demikian nanti semua masyarakat ini ya, semua pihak itu bisa memperoleh keadilan dalam proses hukum ini. Baik Pak Jokowi maupun Rizwan Sianipar CS memperoleh keadilan. Ya, yang bersalah ya harus dihukum. Siapa yang salah, siapa yang benar ya harus ada secara keputusan hukumnya. Ya, yang kedua mereka harus mendapatkan kepastian. Jadi siapa fakta yang mana yang benar ini, gitu. Ya, sehingga masyarakat juga bisa menilai. Sebab ini akan menjadi persoalan prahara yang sangat-sangat luar biasa kalau misalnya justru pihak Roy Suryo CS yang benar gitu. Walaupun saya pribadi sampai saat ini masih percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sebab saya nggak bisa memikirkan bagaimana seorang Pak Jokowi yang pernah jadi wali kota Solo, gubernur DKI, lalu presiden 2 periode berbohong tentang ijazah. UGM berbohong tentang ijazah. Itu saya sungguh-sungguh masih belum bisa percaya. Ya, jadi saya lebih percaya bahwa itu masih asli. Nah, itulah sebabnya supaya masyarakat juga pada akhirnya memperoleh manfaat dari proses hukum ini, yaitu bahwa ada satu pelajaran yang sangat-sangat esensial, sangat-sangat fundamental bagi martabat bangsa ini, bahwa siapapun tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum, sehingga kita semua memperoleh pelajaran yang sangat baik ketika proses hukum ini tuntas. Itu catatan saya dan salam merah putih.